rainbow untuk anak-anak. Ya, jadi bahan-bahannya ini simple banget yang kita butuhin, dan ini caranya juga gampang banget. Dari pagi saya udah bikin duluan nih, itu kira-kira setengah jam ngadon, terus setengah jam laginya buat buat manggang ya. Oke, jadi kita ada bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini saya pakai tepung loka-loka. Satu resepnya itu dibutuhkan 300 gram ya, tepung loka-loka. Kemudian di sini ada gula halus. Gula halus ini sekitar 100 gram. Kemudian ini ada telur ya, 1 butir. Kemudian di sini ada butter, boleh pakai margarin juga. Itu 150 gram. Kemudian ini ada susu cair. Ini 50 ml. Ya, kalau susu cairnya nggak ada, boleh pakai susu bubuk yang dicairkan. Susu bubuknya apa aja? Susu bubuk anak-anaknya juga boleh kok. Yang penting yang putih ya, yang plain. Jadi nggak mesti susu cair banget. Seadanya aja di rumah. Kalau di skip juga nggak apa-apa, diganti air doang. Cuma nanti pengaruh sih ke hasilnya, agak lebih kurang creamy ya. Terus ini ada kacang mede, ini untuk topping. Bebas sih, Bunda mau pakai apa aja, boleh pakai kacang mede, boleh pakai choco chip gitu ya. Oke, saya mau menyapa dulu nih yang udah bergabung ya, bareng, tapi jauh nggak kelihatan ya. Oke, anak-anaknya udah pada tidur siang belum semua ya, bunda-bunda. Jadi sekarang bisa bisa nyimak ya. Nah, ini saya pakai pewarna alami makanan seperti ini. Ada warna hijau, ada ini warna kuning, terus ini warna hijau, sama ini warna merah. Ini kita pakai satu resepnya itu setengah sendok teh. Nah, ini bentuknya bubuk, nanti kita bikin pasta dulu ya, supaya nanti mudah dicampurkan ke adonan jadinya ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini yang saya bikin di sini adalah per setengah resep doang ya. Kalau yang tadi saya sebutkan bahan-bahannya adalah untuk per satu resep. Jadi pertama kita mix dulu butter atau margarin dengan gula halus sampai dia putih pucat ya. Oke, ini butter atau margarin. Ini karena setengah resep saya pakai 75 gram. Kemudian ini gula halus. Ini resepnya anti gagal ya, gampang banget. Bahkan yang pemula juga pasti bisa berhasil bikin. Karena cuma setengah resep, jadi harus dibantu pakai spatula. Mixernya sampai gini aja, cuma sampai margarin atau butternya tercampur sama gula halusnya. Kemudian kita masukin kuning telurnya.
ini pakai telur utuh ya, kuning telur sama putih telur semua. Kalau mau diganti telur ayam kampung juga boleh ya. Ini mix sampai dia rata. Sampai kayak gini ya, kelihatan ya. Jadi cuman sampai dia tercampur rata saja ya. Oke, mixernya cuma nyampe segitu doang. Nah, selanjutnya kita masukin tepungnya. Ini tepung lokal-lokalnya udah saya campur dengan baking powder. Kalau ternyata bunda-bunda nggak mau pakai baking powder, itu boleh di skip, nggak apa-apa ya. Oke, ini ada tepung lokal-lokal tadi. Ini 150 gram, setengah resep. Kemudian ini ada baking powder sama garam. Oke, terus terakhir ini susu ya, susu cairnya tadi ya. Ini saya pakai susu UHT. Kalau diganti pakai yogurt gimana? Bisa nggak? Bisa deh kayaknya. Cuma saya belum pernah coba. Cuman mungkin nanti rasanya agak lebih kaya kali, agak ada asam-asam segernya gitu. Nah, ini kita aduk aja. Ya, ini kita aduk aja. Ada yang tanya Mbak? Oke, ada yang tanya ya. Pertanyaannya? Dibuatnya harus pakai mixer nggak? Dibuatnya harus pakai mixer nggak? Kalau misalnya cuman punya whisk ya, bubble whisk juga bisa kok. Yang penting kayak tadi saya bilang cuma sampai larut aja, sampai tercampur rata aja. Jadi nggak pakai mixer juga nggak apa-apa. Cuma kalau pakai mixer lebih cepet ya. Kalau bikin adonannya cuma setengah resep, satu resep, itu sih pakai pakai whisker aja nggak apa-apa. Cuma kalau nanti ada pesanan terus harus bikin 4 resep, 5 resep, ya pegel kayaknya tangannya ya. Nah, itu baru deh pakai mixer. Tapi kalau bikin dalam jumlah kecil nggak apa-apa kok. Ya, ini hampir tercampur rata ya. Nah, saya pakainya tadi campuran antara butter sama margarin ya. Jadi dia udah mix pakai merek Anchor. Nah, itu lebih harum. Atau kalau emang mau di mix, bunda-bunda boleh campuran antara Anchor butternya pakai Anchor, terus margarinnya pakai Blue Band, atau pakai apa aja, atau pakai margarin semua juga boleh. Cuma emang kalau yang ada butternya dia lebih harum. Lebih harum aja, sama teksturnya agak lebih lembut ya. Kalau pakai margarin, cookies itu lebih kokoh ya hasilnya. Nah, ini udah jadi seperti ini ya, seperti ini. Nah, adonan ini kita bagi 3 ya. Kalau nggak mau pakai warna, ini aja udah bisa langsung dicetak ya. Jadi tandanya tepungnya cukup. Jadi kalau kayak ini kan tepung bebas gluten serbaguna ya. Kalau untuk cookies, tandanya dia cukup adonannya, dia nggak lengket di tangan. Jadi dia udah bisa dipulung pakai tangan seperti ini. Nah, agak lengket-lengket dikit nggak masalah. Cuma yang penting jangan terlalu benyek banget gitu. Karena beberapa orang suka nanya sih, kalau bikin kue kering itu pakai resep yang mereka punya, itu harus gimana ya? Apa harus lebih sedikit tepungnya atau lebih banyak tepungnya? Seperti itu. Memang setiap resep biasanya kita coba-coba. Tapi penggunaannya kurang lebih perbedaan tepungnya itu antara 10 sampai 30 gram. Bisa lebih sedikit dari resep, bisa lebih banyak dari resep, kayak gitu ya. Kalau saya biasanya bikin kue kering nih, saya punya resep nih, saya mau pakai resepnya dari Cici Tintin Rainer misalnya gitu kan, boleh. Nah, biasanya untuk kue kering itu sekitar 10 sampai 30 gram lebih banyak.
kalau untuk cake antara sama persis atau 10 sampai 30 gram lebih sedikit gitu ya. Oke, ini udah nggak lengket di tangan ya, kita bagi 3. Kemudian nanti kita akan warnai adonannya dengan menggunakan pewarna alami tadi ya. Kalau ada timbangan, ini sekitar 150 gram sih jadinya ya. Jadi bisa 50, 50, 50. Boleh deh saya timbang ya. Ada yang tanya Mbak? Boleh. Bun mau tanya dong, kalau nggak pakai baking powder ngaruh nggak ke cookiesnya? Oke, bentar ya. Ini ada 300 gram. Ternyata 300 gram. Jadi saya bagi per 100 gram ya. Kira-kira 100 gram. Saya taruh di wadah yang lebih kecil seperti ini. Buat nantinya diwarnain. Tadi ada pertanyaan kalau nggak pakai baking powder gimana gitu ya. Oke, kan di sini saya produksi juga ya untuk cookies yang mau cookies untuk anak itu nggak pakai baking powder sama nggak pakai pengembang. Jadi bisa kok itu di skip ya. Bedanya gimana sih cookies yang pakai baking powder sama yang enggak? Jadi nanti pas dipanggang, kalau cookies yang enggak ada baking powdernya dia biasanya relatif sama pada ukurannya. Jadi kalau misalnya kita katakanlah segini ya, tapi dia tetap segini. Tapi kalau dia pakai pengembang nanti dia akan lebih mengembang kayak gitu. Nah, saya juga punya produk cookies Cokobro itu teman ngopi, itu emang ditujukan untuk orang dewasa. Jadi saya pakai tuh pengembang di sana, saya pakai baking powder sedikit. Dan memang hasilnya tuh lebih montok gitu ya daripada si cookies mau-mau. Jadi kalau di sini ada bunda yang udah pernah nyobain cookies mau-mau, bentuknya tidak akan semulus Cokobro karena nggak ada pengembangnya. Jadi tergantung kalau misalnya kita pas nyetaknya nggak terlalu mulus, pas jadinya pun kayak gitu. Nah, kalau cookies yang ada pengembangnya, pas nyetaknya nggak terlalu mulus karena dia ada pengembang, jadi pas masuk oven dia tetap bagus bentuknya. Kayak gitu aja ya. Kalau untuk anak-anak di bawah setahun, di bawah 2 tahun deh, di bawah 2 tahun ya, coba cari kue-kue, biskuit yang tanpa pengembang, tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan gitu ya. Bener-bener yang coba kita cari tanpa BTP, tanpa bahan tambahan pangan ya. Gitu ya. Oke ya, ini saya beresin dulu nih yang udah nggak dipakai ya. Kita akan mulai mewarnai. Nah, di sini sebenarnya bunda bisa bareng sama anaknya. Tadi pagi ini saya buat dulu kan ya. Itu bareng sama anakku umurnya 3,5 tahun. Jadi dia yang nuangin tepung kayak gitu. Kalau udah lebih gede mungkin nanti anaknya bisa membantu ngasih warna. Jadi ngaduknya pakai tangan, cuci tangan dulu yang bersih. Nanti dia ngaduk pakai tangan. Itu kan juga bisa membantu sensori si anak, dan anak lebih semangat makan makanan cemilan yang dibuat sendiri gitu ya. Ini pewarnanya saya pakai masing-masing 1/4 sendok teh ya. Saya ditutup juga. Ini pewarna alami makanan, tapi dia udah produksi ya. Ini produksinya PT Danica Indocipta. Saya sih kalau lagi live cooking gini, apapun yang saya pakai, saya sebutin aja mereknya biar kalau nanti mau rebake di rumah hasilnya bisa sama gitu ya. Kalau nggak ada ini boleh pakai endapan daun pandan sama daun suji bisa. Kemudian pakai beet juga bisa, atau pakai sari bayam bisa. Cuman kuncinya kalau untuk cake kita pakai yang kental banget. Jadi kalau kita mau bikin pakai sari bayam, ya itu bayamnya bener-bener dibikin cuman airnya doang, sarinya doang, tapi bener-bener kental ya. Karena kalau nanti terlalu banyak air, dia bisa merubah tekstur si cookies. Atau susu cair yang tadi, kan saya pakai 50 ml susu cair ya, bisa diganti dengan air wortel, dengan air bayam, dengan air beet, itu bisa ya. Oke, ini masing-masing saya ambil 1/4 sendok teh dulu. Terus saya larutkan dengan sedikit air ya, supaya mudah untuk mencampurnya. Ups, kena ini ya, ternyata kena mixer.
ada aja ya. Oke, ini mixernya harus digeser dulu dikit. Nah, ngadep sana ya mixernya biar tidak mencemari baju. Jadi bikin cookies ini adalah produk yang paling mudah dan fun ya kalau dikerjakan sama bareng-bareng sama anak-anak ya. Nanti di sini nih boleh yang ikut live IG request buat minggu depan kita mau bikin apa nih ya sama-sama ya. Tetap kita pakai olahannya semua bebas gluten ya. Nah ini seperempat sendok teh yang hijau, seperempat sendok teh yang kuning, sama seperempat sendok teh yang warna merah. Ini kita kasih air sedikit aja untuk melarutkan ya. Kira-kira 1 sendok teh aja airnya. Kalau langsung bubuk juga dituang bisa sih. Cuma nanti nyampurnya dia agak susah. Saya dibantu mbak, diaduk. Ini kalau bunda anaknya usia TK atau SD kayaknya seneng deh ya bikin ngebulet-buletinnya nanti pas nyetaknya. Terus biasanya kalau bareng anak-anak tuh dia nanyain bolak-balik ya, udah mateng belum, udah mateng belum. Mereka tuh gak sabar pengen makan kuenya gitu. Bisa diikutin kan ya, gampang ya. Oh, ada yang tanya lagi. Boleh. Bikin pizza bisa pakai tepung loka-loka? Bisa dong. Siapa yang nanya ya? Ini Mbak Hobi Moto. Mbak Hobi Namanya Moto. Hobi Moto. Oke, bisa dong, bisa. Mau minggu depan kita bikin kelas, kita bikin live bakingnya bikin pizza ya. Jadi tadi abis bikin cookies, saya bikin pizza dulu nih. Saya bikin pizza bayam karena ada permintaan dari teman-teman dari bidang pertanian Provinsi DKI Jakarta. Mereka tuh pengen memanfaatkan tanaman hasil pekarangan. Biasanya cuma dibikin kayak smoothies doang, dibikin keripik, sayuran kayak gitu. Nanti kira-kira gimana ya Mbak? Terus saya coba untuk membuat pizza bayam pakai tepung loka-loka. Udah habis tapi pizzanya udah dimakan, tadi cuma buat kepentingan foto doang ya. Oke, nah ini masukin aja lu. Kita aduk aja ya, aduk biasa aja sampai rata. Oh iya, bedanya pewarna alami dengan pewarna kimia, pewarna sintetis ya. Kalau pewarna sintetis itu apa sih? Yang merah kupu-kupu misalnya yang banyak ya. Sebenarnya karena saya lulusan teknologi pangan, jadi saya itu bukan termasuk orang yang anti dengan bahan tambahan pangan, asal dia digunakan dalam takaran yang tepat, dalam fungsi yang benar, bukan untuk menutupi kerusakan pada produk pangan. Kemudian dosisnya juga sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh peraturan Kepala Badan POM. Jadi silahkan aja. Nah, kalau kita pakai pewarna yang kupu-kupu nih, nanti warna hijaunya nggak akan selembut ini. Dia meskipun pakainya sedikit tapi dia kinclong gitu ya. Jadi bedanya pewarna alami dengan pewarna sintetis, pewarna alami ini relatif warnanya lebih pucat ya, lebih natural gitu, lebih soft. Kemudian dia tidak stabil, jadi dengan pemanasan dia bisa jadi pudar warnanya. Sedangkan kalau pakai pewarna sintetis, pewarna kimia, dia lebih stabil terhadap pemanasan ya. Harga juga beda banget ya. Ini saya beli harganya berapa ya? Ini yang paling murahnya sih. Saya beli itu yang terjangkau ya, harganya sekitar 30.000 kayak gini kalau nggak salah, apa 35 ya sebox. Isi 30 gram. Kalau pewarna kupu-kupu dan merek yang lain, saya sih biasanya pakai pewarna merek kupu-kupu sih, nggak pernah pakai merek yang lain ya, atau Red Bell atau apa sih gitu ya, yang banyak di TBK itu pasti lebih murah harganya. Tuh, jadi buat para bunda yang biasa pakai pewarna nih, misalnya kayak pengen bikin rainbow cake gitu ya, mau bikin pizza, mau bikin martabak hijau, martabak ungu, martabak merah pakai pewarna sintetis, nggak apa-apa. Kalau anaknya udah gede nggak apa-apa, tapi kalau anaknya masih usia balita, nah itu memang harus dikurangin ya. Tuh warnanya sesoft ini doang ya, tuh kayak gini warnanya soft banget. Nah ini bisa juga pakai bubuk kunyit ya, kalau yang mau warna kuning. Bubuk kunyit kan banyak yang jual ya.
Cuma pakainya sedikit aja, nanti takutnya dia ada rasa-rasa kunyitnya, anaknya kurang suka ya. Oke, nah kalau mau itu dibikinnya pakai telur ayam kampung yang omega. Jadi dia kuning telurnya aja warnanya udah oranye. Nah, jadi si membantu membentuk warna juga pada adonan ya. Jadi adonannya warnanya dia agak kuning gitu. Karena terbantu dari si kuning telurnya si yang omega tadi. Oke, ini kalau di rumah punya cetakan bintang, cetakan macam-macam juga bisa dipakai ya, boleh. Ini saya nggak pakai cetakan bulat-bulat aja. Oke, yang merah ditunjukin ya hasilnya coba. Saya ini dibantu sama Mbak Listi ya. Ini yang merah. Ah, itu yang merah. Kok agak kayak ungu gitu ya warnanya, nggak apa-apa. Cuma nanti pas dipanggang dia hasilnya jadi pink, jadi merah muda. Nah, ini bisa buat cake juga, bisa bikin pizza, bikin apa juga bisa. Nah, kalau bentar lagi kita akan launching tepung premix pizza ya. Jadi buat yang ngerasa bikin pizza itu ribet, gagal, susah, padahal anak-anak suka ya. Nanti bisa ya. Kira-kira bulan Oktober, awal Oktober ya. Nah, sebelumnya boleh ikutan dulu giveaway yang ada di IG-nya Tepung Loka-Loka ya. Pertanyaannya, sebutin alasan kamu kenapa sih kita harus mengurangi konsumsi tepung terigu ya. Kalau alasan aku sih, kenapa sih kita harus mengurangi tepung terigu gitu ya, yang jadi dasar kita untuk ngembangin produk Loka-Loka. Jangan dicontek tapi ya, nanti dicontek. Jadi kita itu terigu itu bahan bakunya adalah gandum ya. Di negara kita gandum tuh nggak bisa tumbuh gitu, dan pola konsumsi kita tuh bergeser dari yang makan beras menjadi pemakan terigu dan olahannya. Padahal terigu itu kita 100% bahan bakunya impor, plus disubsidi sama pemerintah juga. Nah, jadi betapa banyaknya devisa kita yang kebuang ya. Jadi kita sekedar makan donat yang harganya 1.000 tuh ya, yang dijual di jajanan pagi-pagi, itu tuh impor gitu. Kita tuh udah makan produk impor, kita udah ngebantu untuk menghabiskan devisa negara gitu. Dan sayangnya setiap tahun pola konsumsi tepung terigu dan olahannya nggak di mana, nggak di Aceh sampai Papua tuh meningkat terus. Sementara konsumsi umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, sagu itu semakin turun gitu. Jadi anak-anak tuh sekarang semakin nggak tahu ada ubi-ubian. Coba di sini ada nggak yang pernah ngasih cemilan anaknya singkong rebus, ubi rebus kayak gitu ya? Aku juga nggak pernah sih, jarang gitu, karena dari ibunya aja udah nggak terlalu suka sama itu. Beda mungkin kalau sama neneknya masih suka gitu. Nah, makanya si ubi-ubian itu kita olah jadi tepung-tepung yang selanjutnya bisa kita bikin menjadi bermacam-macam olahan yang terlanjur akrab sama kita dibuat dari tepung terigu gitu. Ya itulah kenapa akhirnya Loka-Loka dibuat. Nah, sebenarnya saya di sini pakai celemek tulisannya Pangan Lokal Indonesia ya. Jadi Pangan Lokal Indonesia ini udah sejak dari tahun 2010. Jadi dulu kita ini fokusnya pada olahan tepung mokaf, tepung singkong, tepung talas, tepung pisang, tepung jagung, tepung ubi, tepung sorghum, tepung jali gitu ya. Mungkin pernah dengar nggak ya, hanjeli gitu. Nah, cuman memang kalau kita pakai tepung tunggal doang bisa, tapi hasilnya nggak seperfect tepung terigu dan jangkauan produknya itu nggak luas. Kayak misalnya nih, saya mau beli tepung ubi ungu ya, saya pakai tepung ubi ungu. Saya mau bikin roti 100% tepung ubi ungu doang tuh nggak bisa. Saya mau bikin cake bisa, tapi nanti cake-nya tuh agak padat gitu. Kalau mereka emang tahu nature-nya si ubi ungu tuh kayak gitu, bikin olahan cake jadi padat, ya oke, nggak masalah gitu ya. Bikin brownies nggak masalah kan, padat. Bikin marmer cake masih agak padat-padat masih oke. Cuman bikin chiffon tuh dia nggak bisa. Sehingga kalau pakai Loka-Loka ini, bikin chiffon tuh bisa. Ya, jadi pertama kali yang saya bikin dari tepung Loka-Loka ini adalah marmer cake. Kemudian saya coba bikin chiffon keju, itu pakai resepnya Tintin Rainer plok-plok gitu. Ternyata pakai tepung Loka-Loka bisa gitu. Jadi artinya emang tepung ini tuh bisa dipakai. Yuk kita ganti tepung terigu dengan tepung yang lokal gitu ya. Dan tentunya untuk orang-orang yang punya penyakit autoimun, dia nggak bisa ya buat makan tepung terigu. Plusnya lagi, tepung umbi-umbian ini kayak tepung gandum, jadi seratnya itu tinggi ya. Jadi lebih sehat
Kan kalau cake, cookies, kita nggak usah bohong deh, pasti menggunakan gula yang cukup lumayan ya. Nah, dengan adanya serat di dalam tepung itu membantu menurunkan cepatnya si gula darah menyerap gula sederhana dari cake, cookies yang kita makan, kayak gitu ya. Oke, ini saya ambil segini, sedikit-sedikit aja, kayak gini ya, dipulung-pulung. Nah, kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Kan kita bikin marble nih ceritanya, kelihatan nggak ya tuh. Kemudian kita bikin bulat-bulat. Nah, ini tipsnya adalah kita bikin bulatnya harus sempurna ya, harus bener-bener bulat banget. Nah, dia jadi kayak kelereng kayak gini tuh ya. Ini terserah sih mau bikin agak besar, mau bikin agak kecil ya. Kalau tadi pagi saya bikin per item ini kira-kira 10 gram ya. Ini berapa gram ya, coba ya. Kadang-kadang tuh kita bikin cookies tergantung moodnya 9 gram ya, kurang lebih 10 ya. Tambahin lagi deh jadi 10 gram. Nah, ini 10 gram nih, kurang lebih segini. Ya, ini kita bikin kayak kelereng, bulat-bulat. Nah, ini pasti anak-anak suka banget prosesnya kayak gini ya. Dia mencampur warna, kemudian dia ngambilin adonan, dibulat-bulat seperti ini, taruh di loyang. Jangan lupa loyangnya dioles dengan margarin sedikit ya. Ada yang tanya nih Mbak, Oleh, warna alami Wijaya Putra bagus nggak Mbak? ya itu yang saya pakai deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu deh saya pakainya. AC color, kalau nggak salah sih itu ya. Kalau tipsnya nih, kalau kita mau beli bahan tambahan pangan, jadi sebenarnya ini BTP ya, ini bahan tambahan pangan juga, cuma dia natural. Kalau yang kupu-kupu bahan tambahan pangan juga, cuma dia kimia sintetis. Bedanya apa natural sama kimia? Kalau natural dia bener-bener dibuat dari bahan-bahan alami. Misal kalau hijau ya dibuat dari daun suji kayak gitu, yang diekstrak. Kalau kupu-kupu dia nggak ada daun sujinya yang warna hijau, cuma dia pakai kimia sintetis sehingga menyerupai warna hijau. Aman nggak? Saya bilang sekali lagi, selama dia ada izin edar Badan POM itu aman. Silahkan dipakai. Cuman kalau untuk balita kita kurangin aja penggunaan BTP yang sintetis. Kalau untuk orang dewasa it's okay, selama dia nggak ada masalah dengan kesehatannya ya silahkan ya. Karena background saya sekali lagi teknologi pangan sama gizi, jadi justru dengan adanya BTP ini membantu banget produsen untuk membuat aneka olahan makanan kayak gitu ya. Nah, kalau mau pakai merek lain yang mungkin ada di pasaran, saya nggak tahu ya, boleh. Tapi cek aja di sini ada izin edar Badan POM-nya nggak. Kemudian untuk muslim ada logo halalnya, ada halalnya nggak. Kemudian pastikan lagi expired date-nya kapan. Itu aja ya tipsnya kalau kita mau bikin apapun pakai bahan tambahan pangan. Oh ya, kita di sini nggak kerja sama Wijaya Putra ya untuk live bakingnya, cuman saya kasih tahu aja apa yang saya pakai. Gitu. Jadi pakai apa juga boleh ya, Mams ya. Kita pakai di rumah nih ada daun suji, ya udah kita bikin endapan pandan sama suji kayak gitu. Pakai bit juga lebih bagus ya. Jadi sekalian kita nyetok pewarnanya, sekalian disimpan di kulkas, dia juga bisa lebih bertahan. Tuh kayak gini doang nih ya. Sekali lagi tipsnya, ini campur adonannya ini harus benar-benar mulus ya, karena kalau nanti nggak mulus pas ditekan dia agak kayak retak-retak gitu, jadi nggak bagus. Terlambat menyimak nih. Oh, ada yang terlambat nih Mbak, katanya Mbak. Oke, ada yang terlambat. Adakah dokumentasi resepnya? Nanti kayaknya nih disimpan kali ya. Iya. Live-nya ada di IGTV-nya Tepung Lokaloka sama di Mau ya. Coba para followernya Lokaloka yang belum follow Mau boleh ya di follow mau .id ya. Itu apaan sih Mau itu? Mau itu adalah produk cookies untuk anak-anak yang bisa dimakan mulai usia 1 tahun ke atas ya. Sistemnya open PO ya, jadi open PO-nya setiap hari Sabtu sampai hari Rabu ya. Hari ini ada apa? Hari Rabu ya, sampai hari ini. Kita produksinya, hari ini terakhir ya open PO ya. Kita produksinya itu cuma hari Kamis sama hari Jumat aja. Karena cookiesnya mau dibuat fresh bake ya. Nggak ada pengawetnya, fresh bake. Ini masih nggak rapi ya. Nah, coba mungkin bisa ditolongin diliatin ya, dideketin ke kamera. Ini ya. Tuh ya, marble-nya seperti itu ya. Tuh. Adonan cookies yang berhasil tuh lentur ya, dia lentur ya, lembut ya. Kalau dia agak kering, berarti cairannya kurang. Oke ya, dia lembut. Kita kasih jarak ya.
Nah, seperti ini ya. Ini kemudian saya tekan aja pakai jari. Yang belum follow aku juga boleh ya. Saya Marina Nur Prativi, tadi belum kenalan ya. Akun IG-nya @marinaprativi. Jadi di sini saya adalah yang mengembangkan tepung loka-loka sama mau-mau ya. Mau pesen tepung loka-loka di Shopee ada nggak? Di Ada yang jawab Shopee. nih. Siapa yang nanya ya? Ini Dapur Dianjo. Dapur Dianjo. Kayaknya yang pernah Pernah KM itu. pernah pesen loka-loka juga yang sebelumnya belum? Iya, kayaknya. Nah, kita emang cuma ada di website doang ya sementara ini. Kita produk-produk mau-mau, loka-loka itu cuma ada di website doang ya. Websitenya eatright.id. Jadi ditemukannya di situ doang. Belum ada di marketplace ya. Kalau mau jadi reseller juga boleh. Nanti resellernya mau jualan di marketplace juga boleh, silahkan. Tuh kayak gini, digepengin aja kayak gini. Terus kita kasih topping. Ini saya pakai kacang mede yang dibelah dua ya. Kacang medenya dikasih sama tanteku. Jadi bener-bener nggak bau apek banget, kacang medenya enak. Nah, ini tips yang kedua, kalau kita bikin cookies dengan topping adalah agak diteken. Ya, agak diteken. Supaya dia pas setelah matang kering, dia nggak copot cookiesnya ya. Ayo, ada yang mau request nggak minggu depan kita mau live baking apa? Jadi, setiap Rabu jam 3 seperti ini, kita ada live baking ya. Dengan menggunakan tepung loka-loka. Jadi nanti teman-teman bisa punya ide kira-kira kita bisa diolah jadi apa sih tepung loka-loka ya. Nah, seperti ini. Jadi tadi coba kalau kita ulang tipsnya. Tipsnya adalah kalau bikin cookies apa ya? Simple banget sih sebenarnya. Ini tadi nyampurnya cuman yang penting asal kecampur aja. Cuma itu ya, jadi asal kecampur aja. Kemudian saat ini dong sih, saat menggulungnya harus, ini karena campuran beberapa dicubit-cubit gitu ya dari beberapa cookies, jadi harus mulus banget ya. Kalau nggak mulus nanti pas dipanggang dia agak retak. Kemudian memanggang cookies itu saya sih di suhunya 150 sampai 160, jadi dikombinasi antara itu aja sih, supaya bawahnya itu nggak gosong banget tapi dia mateng ya, mateng banget, mateng sempurna. Wah, banyak yang request pizza nih, Mbak. Mau pizza? Mau pizza ya, nanti kalau misalnya ini bisa langsung dibeli tepung premix ya. Boleh nanti kita bikin apa namanya, live baking pizza ya. Oh, ada juga yang mau apa nih? Muffin atau cake box, Mbak. Oh, yang lagi hits tuh, Mbak. Oke, boleh. Nanti dipertimbangkan ya, Mbak. Iya, muffin itu juga bikinnya cepet banget ya, gampang ya. Cake box yang sekat gitu ya, jadi dia banyak hiasannya, boleh. Dari Mbak Giant_T, berapa menit, Mbak, dipanggangnya? Itu tergantung oven masing-masing ya. Nah, kejelekan saya, kekurangan saya adalah saya tuh nggak pernah ngewaktuin kalau oven. Pakai oven apapun, oven tangkring, oven listrik, oven gas tuh saya nggak pernah ngewaktu gitu ya. Tadi itu kira-kira sekitar 20 sampai 30 menitan deh ya. Suhunya pertama saya set dulu di 150. Ternyata naik, dia tinggi banget. Saya pakai oven gas ya. Jadi 190, turunin lagi ke 160. Gitu. 160 terus ya agak turun tuh suhunya. Karena saya cuman baking sedikit banget. Nah, oven gas saya itu kalau masukinya sedikit, karena dia pakai loyangnya 40 kali 60, harus 4 kali, langsung 4 loyang masuk. Ketika masuknya cuma sedikit, dia suhunya tuh naik turun cepet banget gitu. Jadi kalau pakai oven yang rumahan ya, ini kan saya pakai ovennya oven home industry ya. Kalau pakai oven rumahan, apalagi oven listrik, mungkin bisa di set di 160 ya. Nah, saat di akhir-akhir agak diturunin ke 150 gitu. Jadi mungkin 10 menit terakhir ya 150. Atau bisa juga di awal 150, nanti di 10 menit terakhir dinaikin jadi 160. Jadi supaya lebih cepat matangin di atasnya dan bawahnya tuh nggak gosong. Kalau oven tangkring gimana, itu nggak ada pengukur suhunya segala macem ya. Pakai api sedang aja. Pakai api sedang cenderung kecil gitu ya.
Bisa bikin odading nggak? Belum pernah dicoba. Jadi kalau saya itu baru berhasil bikin roti tawar sama pizza ya, untuk yang bakery sama donat itu bisa. Nah tadi tuh pagi sebelum zuhur ngobrol sama salah satu sahabat loka-loka, namanya itu Mbak Deska ya, Mbak Deska dari Tangerang ya. Nah itu dia udah menjual produk bakpao sama donat yang tanpa pengembang. Nah dia mau sekarang arahnya ngembangin donat sama bakpao yang bebas gluten. Nah dia lagi trial tuh bikin bakpao bebas, bakpao loka-loka gitu ya. Hasilnya memang dia lembut di dalam, lembut banget di dalam, terus dia membal, cuman masih berkeriput tuh bagian atasnya. Jadi emang kita perlu trial error juga ya. Jadi kalau odading tepung terigu aja saya belum pernah coba ya, karena emang saya nggak semua jenis olahan pernah mencoba ya. Tapi boleh nanti kita coba ya. Lagi hits soalnya Mbak. Iya, odading Mang Oleh. Bikin kue yang nggak pakai oven deh Mbak, biar bisa dicoba sama anak kosan. Hehehe. Oke. Siapa tuh anak kosan? Rista Anggra ini. Bisa nanti bikin risoles ya. Jadi bikin yang pakai apa? Kukus kali ya Mbak. Dikukus, bisa bikin bolu kukus, bisa bikin brownies kukus. Bisa juga bikin martabak pakai teflon ya. Tapi bukan teflon, apa tuh, granit tuh ya sekarang tuh ya, granit wok gitu kayak teflon, tapi dia bukan teflon. Bisa bikin martabak bisa, atau bikin risoles jadi dadar gulung kah, risoles kah, bisa ya. Ada lagi Yang Mbak? kukusan kak, pertama tanyanya. Iya, Kalau iya, nggak ada iya. cuma ada teflon doang, bikin martabak aja gitu ya. Atau bikin pancake, itu bisa banget pakai tepung loka-loka ya. Teman-teman ada yang tahu resepnya fluffy pancake? Banyak nih para bakers yang handal itu pakai tepung loka-loka bisa ya. Bisa bikin cheesecake nggak? Bisa banget ya. Mau bikin American cheesecake bisa, Japanese cheesecake bisa pakai loka-loka. Dan tadi keuntungannya dia lebih tinggi serat ya. Jadi cheesecake itu kan lemaknya tinggi banget ya. Karena kita pakai cream cheese tuh lemaknya tinggi banget, ada gulanya juga, manis kan. Nah kita bantu seimbangkan dengan adanya serat di tepung loka-loka ini. Gitu. Jadi mengurangi perasaan bersalah deh gitu ya. Saya pernah coba itu pie cheese tart ya, pie cheese tart. Jadi kulit pie-nya pakai loka-loka, terus adonan cheesecake untuk isian pie-nya juga pakai loka-loka. Satu lagi nih Mbak, pertanyaannya Mbak dari dapur Dianjo. Beda tepung mokaf dengan punya loka-loka apa ya Bun? Oke, tepung mokaf itu dulu juga saya salah satu pengguna tepung mokaf setia ya. Saya setia banget tuh pakai tepung mokaf, dan emang seneng banget pakai tepung mokaf gitu, karena dia relatif lebih friendly dibanding sama tepung-tepungan yang lain, dibanding tepung ubi, tepung pisang, tepung talas. Ya itu lebih enak pakai tepung mokaf kalau aku tuh. Nah mokaf tuh singkatannya adalah modified cassava flour, atau tepung singkong yang dimodifikasi dengan menggunakan fermentasi bakteri tertentu selama 12 jam sampai 3 hari. Ya, jadi beda-beda kalau mau fermentasinya alami 3 hari, airnya diganti per 12 jam. Karena saya juga ngajarin cara bikin tepung mokaf ya di pangan lokal, di pelatihan-pelatihan offline, itu gimana cara bikin tepung mokaf. Kemudian kita difermentasi dengan bakteri tertentu ya. Nih bakterinya ini tuh udah ada patennya, udah ada peneliti yang punya paten atas si mikroba tersebut kayak gitu. Nah kemudian kita diamkan 12 jam. Setelah itu dibilas, air rendamannya dibuang, fermentasinya kemudian dibilas, kemudian dikeringkan tepungnya, kemudian dijadikan tepung. Itu namanya tepung mokaf. Beda sama tepung cassava doang. Tepung singkong doang itu beda ya. Kalau tepung singkong doang, singkongnya dikecilkan ukurannya, kemudian dijemur, ditepungkan. Itu namanya tepung singkong. Tepung tapioka beda lagi. Tepung tapioka itu adalah pati singkongnya. Jadi patinya diparut ya, diperes. Bagian yang mengendapnya diambil, tuh namanya tepung pati tapioka, tepung singkong ya, atau tepung sagu tani. Kalau tepung sagu aren itu dibuat dari pohon aren, itu beda lagi ya. Nah tepung mokaf itu relatif bisa juga dibikin macam-macam ya, Nah cuman kalau produksinya kurang baik, itu masih ada aroma asam yang tertinggal ya. Itu yang ketika kita bikin vanilla cake itu mengganggu banget aromanya. Tapi kalau produsennya bagus, mutu tepungnya bagus, kita bikin vanilla cake atau cake putih biasa nih ya, bolu jadul yang plain gitu, yang benar-benar cuman telur,
gula pasir, margarin, tepung gitu doang ya isinya ya. Itu tuh ada aroma yang mengganggu. Nah, kalau pakai Lokaloka ini kenapa ada sih? Jadi saya tuh berusaha untuk mengurangi mengurangi kelemahan dari masing-masing tepung. Jadi saya kombinasi tepung talas, tepung beras, tepung tapioka, tepung maizena dengan bahan stabil ya. Nah itu tuh kita kombinasi seperti itu supaya hasil akhirnya mendekati terigu dan nggak ada aroma-aroma yang kurang menyenangkan gitu ya. Saya coba bikin mie pakai 100% tepung mocaf dengan metode sheeting biasa. Metode sheeting tuh kita pakai ampia ya, itu nggak bisa. Saya pakai Lokaloka, itu benar bisa kayak gitu. Dulu saya menggunakan tepung mocaf juga dan saya ngajarin dari Aceh sampai Papua bagaimana cara membuat tepung mocaf, cara membuat tepung talas, cara membuat tepung ubi, cara membuat tepung pisang, tergantung potensi daerah mereka masing-masing, kemudian diolah jadi macam-macam kayak gitu. Jadi selama tepung mocaf ada, resep ini boleh nggak dipakai tepung mocaf? Bisa, silahkan. Punya tepung jagung di rumahnya? Tepung jagung dengan tepung maizena beda ya. Maizena tuh patinya, tepung jagung tuh jagung utuh ya. Boleh. Punya tepung pisang boleh. Punya tepung sukun boleh. Nah, cuman kalau tepung ubi, tepung sukun itu nanti dia warnanya tuh nggak keluar. Ini kan saya kasih warna hijau, merah sama kuning ya. Kalau pakai tepung talas doang nih, saya nggak campur dengan yang lain tadi ya, atau pakai tepung ubi doang, itu tuh warnanya butek, beneran deh, jelek banget gitu. Dia tuh sangat mengganggu sensori dari konsumen. Gimana dia mau beralih dari tepung terigu kalau tepung penggantinya tuh ternyata hasilnya nggak lebih baik gitu. Dan kok begini banget ya, masih ada aroma ubinya kayak gitu-gitu ya. Nah ini dengan tepung Lokaloka ini warnanya bisa keluar, tepung mocaf warnanya bisa keluar juga ya. Cuman tadi kalau saya bikin cookies yang plain banget atau saya bikin cake yang plain banget, aduh aroma mocafnya itu masih mengganggu deh kalau yang produsennya nggak oke. Itu kalau produsennya oke, tepungnya bagus, is oke, nggak masalah. Tepung mocaf juga seratnya tinggi ya. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang tanya di akun Aku ya. bisa bikin bolu pisang dengan Lokaloka? Ya bisa. Mau bikin banana cake, mau bikin bolu pisang, itu bisa. Nah loh, bedanya banana cake sama bolu pisang apa? Dibahas lagi. Nanti ya kalau kita lagi bikin live baking per boluan, per cake-an gitu. Apa sih bedanya bolu dengan cake? Ada yang bilang bolu, ada yang bilang cake gitu ya. Nanti kita bahas ya. juga belum tahu. Apa bedanya tuh ya? Gitu ya. Jadi ada orang yang lebih seneng bilang bolu, ada orang seneng bilang cake gitu ya. Bikin bolu pis bisa banget malah, bisa banget. Pakai resep yang dipunya aja ya. Kalau nggak salah itu juga udah pernah share sih resep banana cake ya di IG-nya tepung Lokaloka ya. Udah ada. Oke. Makasih keterangannya Bun. Jadi pingin cobain tepung Lokaloka, gimana belinya? Ada Belinya boleh klik cek Bio. di bio ya, di bionya tepung Lokaloka ya. Atau bisa masuk ke websitenya eatrade.id, cari produk, terus cari Eatrade gluten free flour ya, di situ ada. Oke, ini kayak gini. Kita balik lagi ke adonan kita ya, seperti ini. Nah ini udah jadi seperti ini. Ini nggak saya selesaiin ya, saya udah punya jadinya, makanya tadi pagi saya bikin dulu. Karena kalau misalnya kita harus nungguin baking dulu, ya ampun, kasian banget nih teman-teman nungguin kapan jadinya gitu ya. Kalau yang kebetulan ada rumahnya di area-area Ciomas ya, Bogor ya, karena tepung Lokaloka ini domisilinya di Bogor, boleh melipir ke kantor kita cobain yang udah jadinya ya. dari sambil ini ya Mbak, dari Mbak Dini Gustina. Ada buku resep aneka kue dan makanan dengan tepung Lokaloka kah Bu Marina? Mbak Dini ya, temen aku, ada di website ya, cari yang paling bawah ya. Di website masuk aja ke eatrade.id, terus cari, di scroll sampai bawah sampai mentok. Nanti itu ada di situ ya, aneka resep bebas gluten. Atau di IG-nya Lokaloka juga udah banyak, ada videonya juga ya. Kita udah ada video pembuatan donat. Nah, siapa yang suka donat, bikin donat gluten free ya. Kemudian ada video apa lagi ya? Sosis ya. Sosis. Jadi kita bikin sosis homemade tanpa bahan tambahan pangan apa-apa, cuman pakai garam doang sama telur ya sebagai bahan pengenyalnya. Sama pakai tepung Lokaloka. Juga sosis ada. Apalagi ya videonya ya? Kepoin aja kali ya Mbak. Lupa. Kepoin aja katanya Mbak Lizky ya. Kepoin aja. Oh iya, ada pertanyaan unik nih Mbak. Ya. Bisa bikin pangsit
dari tepung loka-loka, soalnya saya produksi pangsit keju. Pangsit, nah untuk pangsit saya sendiri belum pernah coba ya, karena si loka-loka ini baru launching bulan Ramadan kemarin. Itu bulan apa ya Ramadan tuh? Juni ya, dan belum semua olahan emang saya coba. Cuman yang saya pernah coba itu saya bikin cheese stick yang dipanggang ya. Saya bikin baked cheese stick. Kenapa? Untuk mengurangi gorengan sih sebenarnya ya, itu bisa ya. Jadi kalau yang dipanggang bisa, mungkin yang digoreng juga bisa sih. Boleh dicoba ya. Nanti kita lapor ke miminnya loka-loka kalau misalnya udah berhasil bikin pangsit ya. Atau nanti kalau udah bisa berhasil bikin pangsit, kita undang buat live ya, live. Bikin pangsit bersama siapa tadi yang nanya bikin pangsit? Siapa tadi? Mbak Tibra.allshop. Weh, Mbak Tibra.allshop, nanti bisa bareng-bareng kita ya. Saya belum terlalu banyak explore gorengan ya, karena ya tadi kita concernnya ke produk yang mengurangi digoreng sih. Jadi itu lebih dipanggang, dikukus kayak gitu. Meskipun emang cookiesnya juga margarinnya lumayan tinggi ya. Jadi yang digoreng tuh ini aja sih, saya bikin tempura udang, bikin tepung tempura gitu bisa. Kemudian bikin tahu isi goreng bisa. Kemudian juga ada teman dari Kalimantan Selatan, dia bikin olahan khasnya. Jadi kayak semacam ikan sungainya yang banyak di Sungai Kalimantan itu digoreng dengan tepung loka-loka gitu juga ada ya. Jadi loka-loka ini ternyata yang pesen banyak juga ya, ada dari Bali, ada dari Kalimantan, jauh-jauh juga. Saya sih miris di ongkir, cuma ternyata mereka emang pengen hidup sehat, mengurangi tepung terigu gitu. Jadi apapun resiko ongkirnya dihadapi gitu ya. Apapun resiko ongkirnya dihadapi. Nah mungkin kalau mau jadi reseller nih, jualan di Shopee atau di Tokopedia, bisa ngebantu supaya mereka ongkirnya nggak terlalu berat kali ya. Oke, nah tiba-tiba sudah jadi. Ya udah jadi ya, lihat bagian belakangnya seperti ini ya. Tuh jadi nggak terlalu coklat. Nih, nggak terlalu kecoklatan banget ya. Jadi dipanggang sampai dia matang, tandanya itu kalau dipegang dia udah agak keras ya. Nah ini karena cukup tebal, saya kan bikinnya cukup tebal nih 10 gram ya. Jadi tandanya cookies matang itu adalah kita pegang dia udah keras ya, udah keras tuh. Sama kacang medenya warnanya agak kecoklatan kayak gitu, dan belakangnya belum gosong teuing. Nah kalau kita suhunya ketinggian pasti belakangnya gosong teuing, jadi warnanya coklat tua banget gitu. Nggak di close lagi itu. Nah ini coklatnya lumayan bagus ya. Nanti kalau mau lebih jelas lihat nanti kita resepnya, langkah pembuatannya juga kita posting ya di IG-nya loka-loka. Coba dideketin. Nah kayak gini lah kira-kira ya. Tuh. Nggak terlalu gosong gitu ya Mbak ya? Jangan sampai terlalu gosong lah. Warnanya bagus juga Mbak, udah jadi. Tuh warnanya tetap soft ya, jadi dia nggak gonjreng. Jadi apapun yang olahan kue warnanya gonjreng itu pasti pakai pewarna sintetik. Tinggal kembali pada pilihan ibu-ibu semua, mau dimakan boleh, mau nggak dimakan juga boleh gitu ya. Nah masalahnya pengusaha UMKM tuh paham nggak ya cara penggunaan BTP yang tepat kayak gitu. Kalau mereka paham cara penggunaan BTP yang tepat sih nggak masalah. Cuma kalau nggak paham itulah yang kita sendiri agak deg-degan ya sebagai konsumen. Jadi nanti para ibu-ibu di sini yang juga berperan ganda sebagai produsen makanan, perhatikan banget setiap ingredient yang dipakai. Mau pakai BTP, pakai pengawet boleh, silahkan asal sesuai dengan takaran ya. Kayak ini contoh yang saya nggak rata ngebuletinnya. Jadi dia bentuknya geradakan. Itu bentuknya nggak rata tuh. Jadi pas ngebuletinnya nggak cakep ya. Nah kalau yang buletinnya cakep nih ada contohnya. Nah ini yang buletinnya cakep nih. Jadi dia nggak terlalu geradakan ya. Cuma kalau anak-anak, bareng sama anak-anak pasrahkan saja bentuk akhirnya sih biasanya. Soalnya mereka suka berkreasi dengan ya udah mereka maunya begitu gitu ya. Mau bikin cetakan bintang ini juga bisa ya, karena ini bisa dicetak banget adonannya. Kan dia nggak lengket di tangan ya. Nah seperti ini, jadi mau dicetak-cetak macam-macam juga boleh, silahkan. Kalau bikinnya lebih tipis 5 gram misalnya, nah tandanya dia matang tuh angkat sebelum dia kering banget ya, angkat sebelum dia kering banget. Saya kalau bikin mau ya itu diangkat dari oven sebelum dia kering banget, jadi dia tuh matang di luar. Cokobro juga kayak gitu, cuma kali ini agak tebel,
Kalau saya angkat sebelum dia kering banget, nanti dia belum mateng. Jadi ininya pastikan dia kering ya. Gitu. Makanya kita harus concern ke suhu tadi antara 150 sampai 160 biar matangnya oke dan nggak gosong ya. Oke, itu ya. Satu lagi nih sekarang karena kita bicara asupan gizi untuk anak juga ya. Jadi tadi 35 gram itu berapa ya? Satu porsinya nih ya, ini penting banget ya, nanti juga akan diposting biar nggak lupa. Satu porsinya saya timbang dulu ya. Oke, jadi untuk anak usia 1 sampai 5 tahun sekali makan itu 4. Sekali makan kanan dong ya, kan makan ya. Nah, ini sekali makan itu 4 untuk anak usia 1 sampai 5 tahun. Kalau untuk anak usia yang lebih gede, berapa ya? 7 sampai 9 tahun, sekali makan itu 6. Kalau anak usia 10 sampai 12 tahun, sekali makan 7. Kalau ibu-ibu, sekali makan 7 ya. Sekali makan 7. Penting banget ya. Nah, ini tuh adalah 4, 6, 7 itu adalah 1 kali cemilan sehari ya, atau sekitar 10% dari kebutuhan energi harian. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi tadi dapat berapa banyak? Dapat stoples setengah resep. Jadi kalau kita bikin satu resep, nah bisa dapat 3 toples kayak gini deh. Tadi soalnya ini nggak penuh ya. Nah, ini setengah resep tuh, ini ada lebihnya lagi. Jadi kalau satu resep kurang lebih dapat 3 toples kayak gini. Ya itu bisa buat cemilan berapa hari, lumayan ya, hemat gitu ya, dan sehat. Hemat dan sehat. Kalau yang nggak sempat bikin cemilan, elah, masak aja udah buru-buru banget gitu ya, masak aja udah ngos-ngosan, tenang aja, kita punya solusinya. Kita punya cemilan mau-mau ini menggunakan buah lemon asli. Kemudian ini ada wortel sama keju, ini pakai wortel beneran ya. Terus terakhir ini pisang, ini juga pakai pisang beneran. Semuanya kita pakai lokal, pakai pisang Ambon, pakai wortel lokal, pakai lemon lokal. Jadi lemon pun kita pakai yang lokal, kita nggak pakai yang impor. Pertama, harganya hemat. Kedua, kita mencintai produk-produk lokal ya, tetap ya. Nah, ini satu pouch ini bisa untuk 1 hari untuk anak usia 1 sampai 5 tahun. Ya, jadi sekali makan setengah pouch. Satu pouch ini 20% dari kebutuhan energi atau setara dengan 1 hari camilan. Nah, ini ya satu pouch. Nah, satu dus ada 6 pouch, berarti bisa untuk 6 hari. Ini buat ibu-ibu yang nggak sempet bikin kue-kue sama anak-anaknya. Kalau mau bikin kue sama anak-anaknya, silahkan pakai resep yang nanti akan kita share ya. Sekali makan 4, jadi sehari itu hanya 8 cookies untuk anak-anak balita ya. Kalau anak di bawah setahun boleh nggak? Jangan dulu deh, kayaknya teksturnya juga belum pas untuk mereka ya. Jadi ini untuk anak setahun ke atas ya. Oke, kayaknya itu ya untuk live baby kita hari ini. Seperti ini hasilnya ya. Lumayan, ibu-ibu dapat 3 toples ya. Ini akan saya mau teruskan lagi mencetaknya dan memanggamnya. Kalau nggak punya oven, kira-kira pakai teflon bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh. Tapi suhunya harus kecil sama ditutup ya. Kayaknya bisa, kayaknya loh ya. Soalnya saya belum pernah coba. Cuma prinsipnya sih harusnya bisa ya. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya Mbak, udah mau 1 jam. Boleh. Harganya berapa yang pouch? Oh ini, ini kita jualnya kan per 1 dus ya. 1 dus itu harganya, kita lagi pre-launch sampai akhir September. Itu harganya 55.000 aja, bisa dapat cemilan buat seminggu ya. Kalau anaknya 2, berarti cemilan buat 3 hari. Kayak gitu. Coba kalau anaknya 1, itu cemilan buat seminggu. Nah gitu ya. Jadi boleh langsung aja yang penasaran ini masuk ke IG-nya mau.id atau di eatright.id, bisa pesen untuk produknya. Jadi kita sekali lagi pemesanan produk Eatright, baik itu tapung, cookies, kemudian ada juga kita ada kit gizi seimbang, ada edu game juga. Semuanya cuma bisa diakses via website resminya ya. Yang terlambat jangan khawatir, karena akan ada di IGTV ya. Terus resep sama step-stepnya juga nanti akan diposting di IG-nya @tepunglokalloka dan IG aku ya, nanti akan ada. Oke. Giveaway Mbak, terakhir ingetin. Oh iya, terakhir diingetin sama Mbak Lisa. Kataku ya. Jadi sebelum kita berpisah,
Kita ada giveaway ya. Giveaway-nya adalah untuk 4 orang. 2 orang yang beruntung akan mendapatkan 2 pouch, 1 pouch tepung loka-loka, 1 pouch tepung premix pizza ya, seperti ini ya. Nah, ini 1 pouch tepung loka-loka seperti ini plus 1 pouch tepung premix pizza. Mana contohnya? Nggak ada, masalahnya belum launching. Jadi launchingnya nanti setelah GA ya, setelah giveaway ya. Ini 2 orang yang beruntung. Nah, 2 orang lagi akan mendapatkan masing-masing 1 pouch tepung premix pizza. Jadi tepung premix pizza ini satu kemasannya bisa untuk membuat 2 buah pizza diameter 20 cm ya. Oke, kayaknya itu dulu ya untuk live baking kita hari ini, karena saya mau menyelesaikan proses cetak dan panggang nanti untuk cemilan anak saya. Lumayan gitu ya. Kenapa? Karena saya produksi ini jadinya buat dijual doang gitu. Jadi dia, ibu, abi mau gitu. Iya harus dilebihin. Kalau misalnya enggak, dia sendiri nggak kebagian gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman, ibu-ibu, bunda-bunda yang udah bergabung ya. Follower aku yang belum follow mau sama Eat tepung loka-loka, follow ya, jangan lupa ya, dan sebaliknya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Nanti kalau sudah rebake boleh di posting ya, tag tepung loka-loka atau tag saya. Nanti siapa tahu ada hadiahnya juga. Oke, terima kasih udah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.